Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini malam udah malam 14. Besok malam 15, sudah setengah bulan, bulan Ramadan. Ini malam 14, besok malam 15. Malam Jumat insya Allah malam khatam di sini di Al-Fakhriyah. Malam 16 khatam, malam gunut. Udah setengah bulan. Ya Rabb, mudah-mudahan apa yang udah lalu diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tambahkan semangat kita, bisa makin dekat, makin taat, bisa merasakan makin lezat insyaAllah dalam salat kita, dalam zikir kita, dalam tilawah kita. Makin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqul al-Habib Ali asa nusyahidak fi mir'ati taha rasul. Semoga aku bisa menyaksikan engkau ya Allah melalui cermin, ya, kaca, melalui lensa. Siapa lensanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita itu bukan cuma sekadar cinta kepada aulia wa salihin, tetapi jadilah kita orang yang ada di dalam hati mereka, dicintai oleh mereka. Kalau kita cinta sama mereka luar biasa, tetapi kalau kita dicintai oleh mereka itu jauh-jauh lebih hebat lagi. Sebab tiap saat, tiap waktu anugerah Allah tercurah di dalam hatinya arif, di hatinya kaum arifin, di hatinya para wali-wali. Anugerah Allah selalu tuh turun. Kalau di dalam situ ada engkau, ada kita, kita kebagian. Nim wa syekhaki amalak. Alhamdulillah. Wahakadha, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan anugerah kepada kita sekalian. Dan Allah Ta'ala harumkan akhlak kita, harumkan pikiran kita, harumkan sifat kita, diharumkan ucapan kita, diharumkan amalan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berikan futuh. Ini di malam-malam kayak begini kaum arifin, futuhnya mereka ada yang futuhnya dalam salat, ada yang futuhnya dalam sujud, ada yang futuhnya dalam zikir, ada yang futuhnya dalam tilawatul Quran, ada yang futuhnya dalam tarawih, ada yang futuhnya dalam witir. Bahakadha. Masya Allah. Siapin diri kita itu apabila datang futuh dari Allah Ta'ala, ambil. Segala-galanya bakal dia raih. Itu kata Syekh Abdul Aziz Dabbagh, saya sekian tahun giat beramal selama bertahun-tahun. Begitu dapat futuh dari Allah dalam sesaat, maka yang sesaat itu saya mendapatkan keuntungan yang sesaat mengalahkan dari amalan yang berpuluh-puluh tahun yang saya lakukan. Subhanallah. Ada anugerahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan Allah ta'ala berikan anugerah kepada kita sekalian. Diberikan futuh di dalam ibadat kita. Kelezatan di dalam membaca Al-Quran. Ada yang futuhnya dalam salat. Al-Alawiyin biasanya futuhnya mereka dalam salat. Sebagai bentuk warisan dari Nabi Muhammad. Yang mengatakan ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan hiburan kelezatan saya di dalam salat. Ada juga yang futuhnya dalam Quran. Barang siapa yang futuhnya dalam Quran, maka diberikan luas pemahaman. Sebab qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Alhamdulillah. Allah rizqna futuh insyaallah. Diberikan kita anugerah yang luas, bagian yang besar dari apa yang Allah Ta'ala turunkan. Ini majelis yang kayak begini, yang bikin hati kita kenyang, yang bikin hati kita tentram, yang bikin hati kita nyaman. Bukan makanan, bukan minuman. Ya Rabb, mudah-mudahan setetes dari keberkahan di majelis ini menambah semangat kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur di hari ini yang mulia ini, di malam yang mulia ini, malam ke-14 dari malam ke-13 dari malam-malam Ramadan. Kita hampir setengah dari Ramadan kita lewatin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan taufik wal hidayah dalam perkumpulan kita di majelis kali ini. Syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting, khususnya dengan taufik wal hidayah yang dia berikan kepada kita untuk hadir di majelis malam-malam seperti ini. Karena al-ijtima' li sababil mahabbah, suatu perkumpulan yang mana diadakan karena cinta terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
karena mengikuti jalan yang dibukakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada nikmat yang tak bisa kita dustakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa galilun min ibadiyasy syakur." Sungguh sedikit dari hambaku yang bersyukur. Ada gak? Coba kita muhasabah diri kita masing-masing. Ada gak dari kita yang tiap hari pulang dari majelis kayak gini senang, happy, gembira, gara-gara apa? Gara-gara ngeliat, gara-gara diberikan taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada gak yang happy kayak gitu balik dari sini? Padahal sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ada banyak. Tapi emang manusia kodratnya yang dilihat itu cuma harta, uang, jabatan. Padahal syukur itu, kalau kita pengen syukur, nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bisa melihat, mendengar, berbicara. Itu nikmat mata aja kata ulama. Kalau misalkan pengen dibandingin sama ibadatnya kita 500 tahun, ada orang ibadat 500 tahun, bandingin nikmat mata sama Allah yang Allah berikan dari nikmat Allah, matanya dia bisa melihat. Begitu ditimbang, kebalik itu. Ibadah yang 500 tahun tadi kalah berat sama nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Washkuruli wala takfurun." Dan bersyukurlah kepadaku. Jangan kalian mendustakan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Karena emang dasarnya manusia cuma sedikit yang bersyukur. Padahal kalau kita lihat salah satu maratib yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu syukur. As-sabar. Ada sabar, ada zuhud, ada lagi khauf ma'allah. Ini 3 juga hal yang terbesar. Tapi kata Imam Ghazali, syuf, ente lihat. Sabar, derajatnya emang tinggi. Orang yang bersabar dapat fadilah dan derajat yang tinggi dari Allah. Begitu juga orang yang zuhud. Begitu juga orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bersyukur derajatnya paling tinggi di sisi Allah. Kenapa? Asyukur daim hatta fil jannah, kata Imam Ghazali. Syukur ini terus sampai di surga pun ente masih harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabar, zuhud, takut, kalau ente udah masuk surga, ente harus bersabar atas apa? Zuhud, ente harus zuhud atas apa kalau ente udah masuk surga? Takut sama apa kalau udah di surga? Ente udah dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kurang satu aja kalau ente masuk surga. Kurang apa? Kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa sayajziyallahu asy-syakirin." Wa sayajziyallahu asy-syakirin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalan yang pantas untuk mereka yang bersyukur. Kita makin bersyukur, Allah Subhanahu wa taala makin bukakan rezeki kita ketika kita bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu Imam Ghazali sebutin ada 3 rukun yang harus ente jaga. 3 hal yang ente harus jaga agar ente bisa memenuhi syukur, melakukan syukur dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, al-alam bikaunin ni'mati wal mun'im. Pengetahuan terhadap ente tahu siapa itu yang memberi nikmat dan apa nikmat tersebut. Banyak orang begitu melihat nikmat yang dia lihat cuma yang finansial doang, yang bersifat ada wujudi, yang sifatnya itu duit, dilihat sama dia. Ini nikmat dari itu pun nggak selalu dari Allah. Terkadang dia ngelihat kalau misalkan yang ngasih fulan, si Z yang ngasih, dia bersyukur kepada Z, lupa bersyukur sama Allah. Orang zaman dulu begitu dikasih nikmat, dia langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibilang apa? Khudlak. Terus yang nerima apa? Apa namanya? Hat lamin. Ambillah, bukan untukmu, kata yang ngasih. Yang menerima bilang apa? Hat, berikan, bukan dari ente, dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, al-halal mustathmarah. Al-halal mustathmarah ba'dal ata. Apa kondisi ente, hati ente? Jaga hati ente ketika setelah ente mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Buat diri ente senang.
Jaga wajah ente. Jangan mukanya merengut mulu, bikin sumpah orang ngelihatnya. Terus juga yang ketiga itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Ar-Rukun Ats-Tsalits Al-Amal. Ini apa? Bagaimana kita mensarafkan syukur ini? Bagaimana kita mempraktekkan syukur ini? Bagaimana kita mempraktekkan syukur ini? Dengan kalau misalkan kita dapat duit dari Allah Subhanahu wa taala, syukurnya yang benar gimana caranya? Amalnya itu gimana? Amalnya itu dengan memberikan harta ini kepada yang membutuhkan, memakainya untuk hajat ente orang, untuk keperluan ente orang, bukan untuk mubazir dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala titipkan ini uang, jangan ente gunakan buat foya-foya. Begitu kata begitu kata Al-Imam Al-Ghazali. Maka dari itu, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sesungguhnya sangat sedikit orang-orang yang bersyukur terhadapku. Kita jadikan ini ingatan. Jangan sampai kita menjadi mereka yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulannya kita ini di malam ini penuh keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga keistiqomahan kita dalam menghadiri ta'lim-ta'lim seperti ini, tidak di bulan Ramadan doang dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.